Pada 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu mendarat di kota Medan, Sumatera Utara. Kedatangan ini diikuti oleh pasukan Nica. Pertempuran Medan Area disebabkan oleh adanya insiden tanggal 13 Oktober 1945, di mana tentara Nica melakukan tindakan provokatif dengan merampas dan menginjak-injak rencana Merah Putih yang digunakan pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan pemuda dan memicu pertempuran. Pada 20 Oktober 1945, pasukan Sekutu Inggris bersama pasukan Nica mendarat di Semarang. 6 hari kemudian, pada tanggal 26 Oktober 1945, sebuah insiden terjadi di kota Magelang. Terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan pasukan gabungan Sekutu Inggris dan Nica. Insiden tersebut berhenti setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bettel datang ke Magelang tanggal 2 November 1945. Mereka melakukan gencatan senjata dan menyepakati beberapa hal. Akan tetapi, pasukan Sekutu ternyata mengingkari kesepakatan tersebut. Sehingga pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Soemarto dan tentara Sekutu. Puncaknya pada 15 Desember 1945, TKR berhasil merebut kembali Ambarawa serta mengusir pasukan Sekutu dari Ambarawa ke Semarang. Pada 27 Oktober 1945, pasukan Sekutu merebut instansi-instansi penting. Pada 28 Oktober 1945, para pemuda melakukan serangan balik dan berhasil merebut instansi-instansi penting tersebut. Lalu pada 30 Oktober 1945, Brigjen AWS Malabi yang sedang berpatroli menggunakan mobil Buick tertembak hingga tewas. Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Bung Tomo berpidato dengan semangat berapi-api membakar semangat juang TKR dan rakyat Indonesia. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu, meskipun banyak korban jiwa, tetapi kota Surabaya berhasil dipertahankan. Masyarakat di Manado baru mengetahui kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Setelah mengetahui hal tersebut, masyarakat Indonesia di Manado segera mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk perayaan kemerdekaan Indonesia. Namun pada bulan Oktober 1945, tentara Sekutu bersama Nica datang. Pihak Sekutu ingin kembali menguasai Sulawesi Utara, terutama Manado. Melihat kondisi ini, tentu saja para pejuang di Manado tidak tinggal diam. Mereka menyusun strategi untuk merebut kembali wilayah Sulawesi Utara ke tangan Indonesia. Puncak peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 Februari 1946. Tapi sayangnya sebelum puncak peristiwa tersebut, Kolonel Taulu dan Sersan Wisan tertangkap oleh Belanda. Kemudian pemberontakan militer ke Belanda diambil alih oleh Komando Mambi Runtukanu yang merupakan pemimpin anggota KNIL dari Minahasa. Berkat perjuangannya bersama rakyat Manado, ia akhirnya berhasil membebaskan Kolonel Taulu dan Sersan Wisan serta pemimpin lain yang ditahan oleh Belanda. Pada 12 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang diboncengi Nica tiba di Bandung. Pada 21 November 1945, TKR dan para laskar perjuangan melakukan serangan di Hotel Homan dan Hotel Pringgar. Sekutu mengultimatum agar Bandung Utara segera dikosongkan dari penduduk Indonesia termasuk TKR. Pada 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. TRI mengeluarkan strategi bumi hangus. Bandung Selatan akhirnya berhasil dikosongkan dari penduduk dan TRI, sementara kota Bandung masih menjadi lautan api.
Ki Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Ciung Wanara melucuti persenjataan pasukan Nica. Pada 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasi desa Adeng Marga. Meskipun telah terkepung, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya terus bertahan sampai titik darah penghabisan. Pembantaian Westerling yang menjadi bagian dari Operasi Westerling berlangsung dari 11 Desember 1946 hingga 21 Februari 1947. Pembantaian Westerling memakan korban hingga 40.000 jiwa yang tersebar di seluruh penjuru Sulawesi Selatan.